Para saudara-saudari yang terkasih, khususnya umat Allah di Keuskupan Tanjung Karang ini, perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan kepada kita beberapa hal sebagai katekese bersama dan pembelajaran bersama untuk kita sehubungan dengan perkembangan terakhir di keuskupan kita, khususnya setelah Bapak Uskup kita Monsinyur Yohanes Haruniono secara resmi ditunjuk dan diangkat oleh Tahta Suci menggantikan Monsinyur Aloysius Sudarso sebagai Uskup di Keuskupan Agung Palembang. Beberapa hal yang akan saya sampaikan ini tentu saja berangkat di seputar hukum gereja menyangkut beberapa hal. Misalnya, pertama, bagaimana terjadi tahta lowong di suatu keuskupan, apa dan bagaimana administrator diosesan, apa dan bagaimana administrator apostolik, dan bagaimana jalannya pemerintahan di keuskupan kita Tanjung Karang selanjutnya setelah Monsinyur Yohanes Haruniono resmi bertugas sebagai administrator apostolik di tempat kita. Dari hukum gereja Kanon 416 kalau kita lihat bersama, dikatakan di sana bahwa tata uskup lowong dengan kematian uskup diosesan, pengunduran diri yang diterima oleh paus, pemindahan dan pemecatan yang diberitahukan kepada uskup itu. Ada beberapa cara memang yang memungkinkan terjadinya tahta lowong di keuskupan. Tetapi pertama-tama paling tidak kita pahami dulu apa istilah tahta lowong atau yang lebih dikenal dengan sede vacante. Itu artinya tidak adanya uskup diosesan di sebuah keuskupan. Bagaimana di sebuah keuskupan menjadi tidak ada atau tidak memiliki uskup diosesan? Disebut oleh kanon tadi ada beberapa cara. Pertama, dengan kematian, hal yang memang sangat mungkin terjadi. Begitu uskup yang memerintah di suatu keuskupan meninggal dunia, wafat, maka pada saat itu juga secara hukum keuskupan itu mengalami tahta lowong, sede vacante. Cara yang kedua yang disebut juga sebagai cara yang biasa atau umum adalah pengunduran diri uskup yang bersangkutan. Beberapa alasan dijadikan dasar untuk pengunduran diri. Pertama, soal usia. Ketika uskup diosesan, baik di keuskupan sufragan maupun keuskupan agung, itu sampai pada usia 75 tahun, maka kewajiban yuridis yang dikenai padanya adalah mengajukan pengunduran diri kepada Tahta Suci. Dan jika pengunduran diri itu diterima, maka dengan serta-merta di keuskupan tersebut terjadi tahta lowong. Selain alasan usia, yang paling memungkinkan juga untuk pengunduran diri adalah alasan kesehatan. Dimungkinkan sehingga sampai, kalaupun belum sampai pada usia maksimal 75 tahun, uskup bisa memohonkan pengunduran diri itu atas alasan kesehatan. Tentu masih saja juga ada alasan lain. Sekali lagi, menjadi lowong ketika pengunduran diri itu secara resmi diterima oleh tata apostolik. Alasan atau cara lain adalah pemindahan. Artinya apa? Uskup dari keuskupan A kemudian dipindahkan ke keuskupan B. Maka dengan cara itu di keuskupan A yang ditinggalkan terjadi tahta lowong karena yang bersangkutan dipindahkan ke keuskupan lain. Tentu bagian ini menyangkut pemindahan ini ada beberapa catatan nanti akan saya jelaskan karena tidak serta-merta begitu uskup dipindahkan akan terjadi tahta lowong juga di sana karena ada aturan-aturan hukum yang memang dikatakan di sana. Apa yang terjadi ketika tahta lowong? Kanon 419 menyebut bila tahta lowong kepemimpinan keuskupan sampai adanya administrator beralih kepada uskup auxilier, dan bila ada beberapa uskup auxilier kepada yang paling lama pengangkatannya, tetapi bila tidak ada uskup auxilier kepada collegium consultor, kecuali ditentukan lain oleh tata suci. Di beberapa keuskupan, uskup diosesan karena beberapa alasan tertentu, entah teritorial luasnya wilayah atau jumlah umat yang banyak,
atau keperluan pastoral lainnya, uskup diosesan meminta kepada tata suci atau diberi oleh tata suci uskup auxiliar atau uskup pembantu. Dalam situasi inilah ketika uskup diosesan itu mengundurkan diri atau dipindahkan atau tadi meninggal dunia, maka pemerintahan di keuskupan itu dilaksanakan kemudian oleh uskup auxiliar yang bertindak sebagai administrator. Dalam kasus tertentu seperti di keuskupan Tanjung Karang, karena kita tidak memiliki uskup auxiliar, situasi menjadi berbeda. Hukum memberikan wewenang yuridis pemerintahan keuskupan itu kepada Collegium Consultor yang dalam Kanon 502 paragraf 2 disebut, Collegium Consultor itu diketuai oleh uskup diosesan. Bila tahta terhalang atau lowong, Collegium Consultor diketuai oleh orang yang menggantikan uskup untuk sementara atau jika belum ada oleh imam tertua berdasarkan tabisan dalam Collegium Consultor. Artinya, Collegium Consultor yang tadi menerima wewenang yuridis melaksanakan pemerintahan keuskupan itu dipimpin kemudian oleh imam tertua di sana. Tertua dalam hal apa? Berdasarkan usia tabisan. Jadi bukan berdasarkan usia kelahiran, melainkan usia tabisan imamatnya. Dan dalam rentang waktu 8 hari setelah diterima berita tentang lowongnya tata uskupan, menurut Kanon 421 paragraf 1, maka Collegium Consultor ini bersidang untuk memilih administrator diosesan yang berfungsi bertugas melaksanakan tugas sebagai administrator di keuskupan tersebut. Pertanyaan kemudian adalah, siapa yang bisa dipilih menjadi administrator diosesan? Kanon 423 menyebut bahwa administrator diosesan janganlah sekaligus ekonom. Maka jika ekonom keuskupan dipilih menjadi administrator diosesan, hendaknya Dewan Keuangan memilih orang lain menjadi ekonom untuk sementara. Selain itu dikatakan bahwa untuk jabatan administrator diosesan hanya dapat diangkat dengan sah seorang imam yang berusia genap 35 tahun dan belum dipilih, ditunjuk atau diajukan untuk menduduki jabatan yang lowong itu. Untuk menjadi administrator diosesan hendaknya dipilih seorang imam yang unggul dalam ajaran dan kearifan. Artinya apa? Demi validitasnya, sahnya seseorang ditunjuk menjadi administrator diosesan oleh Collegium Consultor ini, maka dia itu adalah seorang imam dengan batas usia minimal 35 tahun. Tentu ada syarat licitas, syarat moral, syarat kelayakan, yakni unggul dalam ajaran dan kearifan, kesalehan dan hidup. Selain itu, untuk menghindari rangkap jabatan dan demi keperluan administratif, maka memang ada syarat lain, yakni dilarang seorang ekonom dipilih menjadi administrator diosesan di sana. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selain kemungkinan ditunjuk administrator diosesan, dalam situasi tertentu juga tahta lowong atau situasi tahta lowong biasanya diatasi dengan penunjukan administrator apostolik. Memang dalam hal dan dalam situasi di keuskupan Tanjung Karang, kalau kita mendengar dan membaca surat resmi yang dibacakan beberapa hari yang lalu, tata apostolik selain menunjuk pengangkatan uskup kita Bapak Monsinyur Yohanes Harudiono sebagai uskup metropolit di Keuskupan Agung Palembang, dan dengan itu juga beliau dipindahkan, pada saat yang sama tata suci menunjuk beliau sebagai administrator apostolik di keuskupan kita Tanjung Karang. Maka apa konsekuensinya?
pada saat yang sama beliau untuk sementara waktu sebelum mengambil alih jabatan dan tugas secara kanonik di Keuskupan Agung Palembang, beliau sekaligus adalah uskup di keuskupan kita dengan fungsi wewenang tugas sebagai administrator apostolik. Karena itu bisa dikatakan bahwa tata keuskupan kita sampai saat ini tidak lowong. Akan menjadi lowong ketika beliau dengan secara resmi berpindah ke Keuskupan Agung Palembang dan mengambil alih tata metropolit. Pada saat itulah keuskupan kita murni lowong secara hukum. Mungkin lalu muncul beberapa pertanyaan di antara kita. Jika demikian, apa beda wewenang antara administrator apostolik dan administrator diosesan? Secara yuridis, kewenangan yang ada pada administrator apostolik sebetulnya tidak berbeda dengan kewenangan yang ada pada administrator diosesan. Fungsi tugasnya sama. Misalnya, administrator diosesan itu terikat kewajiban-kewajiban dan mempunyai kuasa uskup diosesan terkecuali dalam hal-hal yang menurut hakikatnya atau oleh hukum sendiri dikecualikan. Hal yang sama berlaku pada administrator apostolik. Administrator diosesan setelah menerima mendapat kuasa tanpa diperlukan peneguhan dari siapapun dengan tetap berlaku kewajiban yang disebut dalam Kanon 833 nomor 4 menyangkut pengakuan iman. Administrator diosesan di hadapan Kolegium Konsultor juga melakukan hal yang sama. Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yono tidak perlu peneguhan sebagai administrator apostolik di Keuskupan Tanjung Karang. Kanon 428 paragraf 1 menandaskan satu hal penting. Apabila tata lowong tak satu pun boleh diubah. Jadi memang secara yuridis semua hal yang ada di keuskupan itu stabil, tetap pada tempat dan situasinya seturut hukum. Kecuali tentu dengan beberapa catatan yang dimungkinkan. Administrator diosesan terikat kewajiban tinggal di keuskupan dan mengaplikasikan misa untuk kesejahteraan umat menurut norma Kanon 368. Bagian ini yang mungkin nanti di keuskupan kita agak sedikit berbeda mengingat beliau sekaligus sebagai uskup agung di Palembang, sehingga fungsi administrator apostolik di tempat kita mungkin akan dibantu oleh orang tertentu. Terkait dengan ini, para saudara-saudari, para Roma yang terkasih, memang ada beberapa catatan yang diberikan sebagai penjelasan untuk kita. Saya sebut beberapa hal bahwa dengan ditunjuknya Monsinyur Yohanes Harun Yono sebagai administrator apostolik Keuskupan Tanjung Karang dan dipindahkannya beliau ke Keuskupan Agung Palembang sebagai uskup agung di sana, beberapa jabatan yuridis memang di keuskupan kita dengan sendirinya gugur. Apa saja jabatan-jabatan yuridis yang gugur itu? Pertama adalah jabatan Vikjen dan Vikep jika ada di Keuskupan Tanjung Karang. Karena kebetulan di keuskupan kita tidak ada Vikep yang ada Vikjen, maka jabatan ini dengan sendirinya gugur. Namun demikian dimungkinkan administrator menunjuk seseorang yang disebut dengan nama delegatus. Istilah yang umum dipakai secara yuridis adalah delegatus ad omnia dengan wewenang menyerupai seorang vikaris jenderal, menyerupai. Selain itu, beberapa jabatan kuasa di Keuskupan Tanjung Karang juga tetap dalam arti seperti sekretaris, ekonom, dan dewan keuangan. Memang kodeks sendiri mengisyaratkan kemungkinan
tetapnya. Hanya untuk itu diperlukan memang yang disebut dengan peneguhan dan pengukuhan. Selain itu, jabatan vikaris judisial juga setut Kanon 1420 paragraf 5 itu bersifat tetap. Tetapi manakala nanti dibutuhkan uskup baru, terutama dalam hal ini bisa mengukuhkan kembali vikaris judisial. Kolisium konsultor juga tetap dengan peran khas seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Memang beberapa catatan itu diberikan terkait dengan administrator diosesan dan administrator apostolik kalau itu kebetulan dijabat oleh uskup agung. Pertama, kalau tata uskup yang lowong itu dilayani oleh administrator diosesan, uskupan itu terlayani lebih penuh karena administrator diosesan akan tinggal dalam uskupan penuh waktu dan administrator bisa melayani secara purna waktu. Tetapi bagi uskup agung yang diangkat menjadi administrator apostolik, kewajiban untuk tinggal untuk seluruh waktu di keuskupan sufragan menjadi sulit, karena itu uskup agung sebagai uskup penuh di keuskupannya tentu tidak mungkin setiap hari, setiap saat berada di keuskupan sufragan, keuskupan kita. Karena itulah dalam hal ini sangat dimungkinkan seturut catatan yang saya sampaikan tadi, administrator apostolik yang adalah uskup agung di Keuskupan Agung Palembang nantinya, bahkan dengan kuasa yang diberikan kepadanya per 3 Juli kemarin, menunjuk atau mengangkat seseorang yang disebut dengan delegatus, yakni delegatus ad omnia. Demikian para saudara-saudari yang terkasih, beberapa hal yang saya sampaikan untuk kita. Kita doakan Bapak Uskup kita, Monsinyur Yohanes Harun Yono, semoga dengan tugas baru mereka diberi kesehatan juga sukacita senantiasa sehingga mampu mengembalakan umat yang dipercayakan kepadanya. Demikian juga kita berdoa untuk keuskupan kita, semoga sembari berjalan bersama dengan pengembalaan yang dilakukan oleh Monsinyur Yohanes Harun Yono sebagai administrator apostolik di tempat kita juga nantinya diberi pendapat uskup diosesan sebagai uskup penuh di tempat kita. Demikian warta katekese kita. Selamat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati.